Tawuran antar warga kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok warga di Makassar terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu serta anak panah. Selain kasus tawuran, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Kita awali Realita dengan informasi pembunuhan. Seorang gadis remaja di Palembang, Sumatera Selatan tewas ditikam preman mabuk saat dipalak di tengah jalan kawasan Ulu Seberang 1. Buron sebulan, 1 dari 2 pelaku akhirnya ditangkap. Diburu 1 bulan, Alex, seorang preman yang menikam 1 gadis remaja yang dipalaknya di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya tertangkap saat sedang memalak di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Sementara 1 rekan pelaku masih dalam pengejaran. Peristiwa ini bermula saat korban berboncengan motor dengan teman prianya untuk mengambil barang yang dibelinya melalui online di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Namun saat akan tiba di lokasi, 2 pelaku langsung menghadang motor korban dan memaksa meminta uang. 1 pelaku yang mabuk tiba-tiba langsung menikam korban dengan senjata tajam hingga korban tersungkur dan tewas seketika. Dia berdua dengan pelaku satunya lagi, kawannya, yang katanya masih hubungan keluarga ya. Mereka berdua pada saat kejadian itu memang sedang mabuk ya, mabuk. Terus dia tuh kayak mau malak lah yang orang-orang yang ada lewat di daerah seputaran TKP. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, seorang gadis remaja tewas bersimbah darah akibat luka tikam di lehernya. Keluarga korban yang datang ke rumah sakit hanya bisa pasrah melihat korban yang sudah terbujur kaku. Korban dipalak 2 preman saat sedang berboncengan motor dengan teman prianya untuk menemui penjual barang yang dibelinya melalui online. Kini korban sudah dimakamkan pihak keluarga di Desa Pamulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dikeroyok teman-temannya di lingkungan sekolah saat jam belajar masih berlangsung. Polisi masih menyelidiki pengeroyokan yang mengakibatkan korban kini harus dirawat intensif di rumah sakit. AKS, siswa sekolah dasar ini dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin, Musirawas, usai dikeroyok 3 teman sekolahnya saat jam pelajaran masih berlangsung. Ibu korban mengaku anaknya belum bisa menceritakan banyak terkait penyebab pengeroyokan tersebut. Korban hanya mengatakan ia dianiaya 2 kakak kelasnya dan 1 adik kelasnya dalam ruang kelas yang dikunci. Enggak ada lupa. Waktu itu aku nanya lah kami, mana yang sakit? Katanya leher. Oh, masih bisa ngomong? Bisa, dia tuh tapi agak itu gitu lah, agak susah ngomong. Kan aku ngomong, yang sakit mana? Katanya aja itu be. Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata tapi ngomong dia tidak bisa. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan pengeroyokan ini ke Polres Musirawas. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk terduga pelaku yang didampingi orang tuanya. Kita dapat informasi ada salah satu pelajar di sekolah di Desa Lubukin itu tidak sadarkan diri, yang diduga dianiaya oleh rekan-rekannya. Kita cek, yang jelas fokus kita tentunya adalah kesehatan anak itu ya. Kasus pengeroyokan ini juga menjadi perhatian pemerintah setempat yang akan menanggung seluruh biaya perawatan korban selama di rumah sakit. Nanti kita akan cek, Dinas Pendidikan sudah aku panggil. Nanti kita lihat dan kita tanya ke pihak aparat apa yang terjadi di situ. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya untuk apalagi anak itu. Karena kondisinya yang belum membaik, korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein di Kota Palembang.
Karena dianggap bandel dan membuat gaduh, seorang siswa SMP di Pekalongan, Jawa Tengah dipukul gurunya di lingkungan sekolah. Pemukulan ini sempat direkam siswa lain hingga tersebar di media sosial. Orang tua korban melapor ke polisi karena anaknya luka lebam dan merasakan pusing hingga mual. Inilah video pemukulan seorang siswa kelas 9 yang direkam siswa lain dan tersebar di media sosial di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat pemukulan itu, korban mengaku pusing hingga mual. Dirinya juga takut untuk bersekolah kembali karena merasa diintimidasi. Orang tua korban yang keberatan dengan pemukulan tersebut mengaku sudah melapor ke polisi. Dirinya baru tahu setelah melihat sendiri video yang sempat viral tersebut. Karena menyangkut psikologis anak agar tidak tertekan, dan juga dari oknum guru yang melakukan pemukulan terhadap siswa agar tidak berulang kembali. Sementara itu, Polres Pekalongan telah menerima laporan orang tua korban dan masih mendalami untuk selanjutnya juga akan memeriksa guru yang dilapor melakukan pemukulan. Anaknya dan ibunya masih diperiksa oleh unit 3. Mudah-mudahan segera bisa kami tangani dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Informasi kasus pemukulan ini sudah menyebar di wilayah Pekalongan hingga sampai di Dinas Pendidikan Pekalongan yang langsung memberi pengarahan di sekolah korban. Seluruh guru termasuk guru yang dilaporkan korban diminta tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswanya. Guru yang dianggap menganiaya mengaku tidak memukul dan hanya membina siswanya tersebut karena membuat gaduh dan tidak sopan. Tidak terjadi pemukulan seperti yang diberitakan media massa itu, ya. Tidak terjadi pemukulan. Yang terjadi adalah saya memanggil anak untuk dibina, untuk ditanyakan, untuk diperbaiki kelakuannya. Itu saja. Kalaupun ada yang Bapak Ibu jenengan saksikan di sana, itu pun hanya terjadi pendorongan. Tidak ada unsur pemukulan. Jenengan bisa saksikan sendiri. Insya Allah saya sebagai guru, saya menganggap itu anak saya hanya didik. Saya ingin anak itu menjadi lebih baik, hanya itu saja. Pihak sekolah terus berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Korban juga diberi pendampingan agar mau kembali bersekolah. Video kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah juga viral di media sosial pada September lalu. Pelaku merupakan salah seorang guru yang kesal karena santri bandel. Meski polisi telah menangkap pelaku, orang tua murid mengaku sudah memaafkan. Video santri yang mendapatkan perlakuan kasar viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Dalam video, oknum pengajar menganiaya para santri yang masih berusia belasan tahun ini. Video direkam seorang warga sekitar pondok yang terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Setelah viral, polisi pun langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku serta membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum, terdapat beberapa luka memar yang dialami sedikitnya 11 santri yang masih anak-anak. Namun pihak keluarga korban penganiayaan memutuskan tidak melaporkan atau menuntut pelaku ke ranah hukum. Dari Pak Yainya juga sampun memberitahukan, menginfokan bahwa anak sudah divisum, tidak ada masalah, dan memang inilah bentuk pendidikan kita, harus kenceng kendor, ya sudah, karena memang anaknya juga nggak ada masalah juga, tidak ada bentuk kekerasan yang berarti, saya rasa nggak ada yang perlu saya tuntut. Dan mau nggak mau memang harus pasrah lagi ke Pak Yai karena memang niatnya sejak awal kan datang ke pesantren untuk menuntut ilmu. Walaupun keluarga memilih jalur damai, polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka penganiayaan. Jadi video tersebut viral, langsung kami ke TKP dan segera mengambil anak-anak yang menjadi korban dan mengambil juga atau mengamankan pelaku kekerasan tersebut. Jadi hasil penyelidikan benar korban mengalami kekerasan, ya, ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian punggung, ada yang di bagian perut. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Kiai Haji Musli Abdurrahman meminta maaf atas viralnya video tersebut. Pihak pondok mengaku telah menonaktifkan Ustadz Muslimin, pelaku penganiayaan pada santri. Atas perbuatannya, pelaku terancam melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 3 tahun.
Kasus penganiayaan seorang anak hingga tewas oleh ayah kandungnya di Karangasem, Bali masih bergulir. Simak informasinya usai jeda berikut.